Halo teman-teman, semoga kita sehat selalu. Stay at home. Saya Swasti Wehale. Dan saya Herlina Harita. Kita dari kelompok 5 akan menseringkan tentang terapi radiasi gambar dipandu. Ayo kita Terapi mulai. radiasi gambar dipandu. Pertama, pendahuluan, di mana terapi radiasi yang dipandu gambar IGRT secara luas melibatkan penggunaan pencitraan untuk membantu pengambilan keputusan pada berbagai tahap dalam proses radioterapi. Tujuan dari terapi radiasi adalah untuk memberikan dosis terapi ke target volume sambil mengurangi paparan radiasi ke struktur normal yang berdekatan. Selanjutnya, dasar pemikiran untuk IGRT. Terapi radiasi dianggap sebagai pengobatan lokal yang dirancang untuk mengobati target yang ditetapkan dalam area tertentu sambil menyelamatkan jaringan normal di sekitarnya menerima dosis di atas toleransi IGRT atau Image Guided Radiation Therapy. Jadi IGRT ini merupakan jenis radiasi pada pasien pengidap kanker yang dapat mengurangi dosis pada jaringan normal sehingga mengurangi efek samping dan memperbaiki akibat-akibat yang ditimbulkan oleh paparan ke jaringan normal ketika treatment. IGRT ini seperti laser yang daya jangkauannya itu tinggi yang membuat radiasi lebih presisi dan sangat berukuran. Di mana IGRT ini adalah salah satu alat untuk mengobati kanker, di mana IGRT ini merupakan teknologi yang paling maju untuk mematikan kanker dan mengurangi paparan ke jaringan normal. Jadi IGRT ini menggunakan gambar atau tubuh pasien pengidap kanker ketika treatmentnya sedang berlangsung. Nah, di sini ada juga cara kerja IGRT. Cara kerjanya yaitu seperti yang telah dibahas tadi, merupakan teknologi baru dalam bidang radiasi. Teknologi aja. Sebelumnya pengobatan terapi radiasi tradisional diberikan sebuah CAT didapatkan, di mana CAT ini bisa membaca skema area yang diperlukan pada saat treatment. Bantuan ini menjauhi struktur dalam kepala dan leher yang sensitif terhadap radiasi. Dengan IGRT, sebuah scan CAT didapat melalui treatment. Metode ini memanfaatkan keakurasian dan mengurangi potensi error. Oleh karena itu, jaringan normal terlindungi. Mesin ini dapat mematikan sel-sel kanker yang lebih mudah. Selanjutnya, pengertian terapi radiasi. Pengertian terapi radiasi adalah terapi menggunakan radiasi yang bersumber dari radioaktif. Fungsinya yaitu untuk merusak sel kanker dengan menghancurkan materi genetika sel yang mengontrol pertumbuhan dan pembelahan diri sel. Ini adalah salah satu gambar terapi radiasi. Selanjutnya, di sini ada dua jenis terapi radiasi, yaitu radioterapi eksternal dan radioterapi internal. Nah, radio eksternal ini adalah menggunakan sebuah alat untuk menembakkan radiasi ke lokasi kanker di tubuh manusia. Teman-teman bisa melihat melalui gambar ini. Seperti radioterapi eksternal ini adalah jenis pengobatan lokal yang hanya menargetkan satu bagian spesifik pada tubuh manusia. Sedangkan radioterapi internal dilakukan dengan cara memasuki radiasi ke dalam tubuh pasien. Nah, di mana sumber radiasinya ini ada dua, bisa berupa padat dan bisa berupa cair. Dalam bentuk padat, contohnya itu seperti biji atau kapsul yang di dalamnya itu berisi radiasi. Sedangkan cair bisa disebut dengan terapi sistemik, di mana terapi sistemik ini pengobatannya ini bisa memasuki aliran darah untuk mencapai jaringan di seluruh tubuh untuk mencari dan membunuh sel kanker. Terapi sistemik ini dimasukkan ke tubuh dengan cara ditelan, yaitu melalui mulut atau infus atau melalui suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Efek samping pada terapi radiasi. Efek samping dari terapi radiasi ini bergantung pada lokasi bagian yang akan diobati atau dosis radiasi, serta durasi pengobatan dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan dan pengobatan lain yang diberikan pada waktu bersamaan. Efek samping ini terbagi menjadi yang pertama itu awal atau akut, kemudian efek samping yang terlambat atau kronis.
Selanjutnya Akan diteruskan lanjutkan, oleh di mana efek samping akut disebabkan oleh kerusakan pada sel normal yang membela dengan cepat di daerah yang sedang dirawat. Hal ini termasuk iritasi kulit, rambut gugur, masalah yang berkaitan dengan air seni, sariawan pada mulut dan tenggorokan, dan juga kerusakan pada kelenjar air liur. Selanjutnya, efek samping kronis berlangsung bulat hingga setahun setelah pengobatan dan sering terlokalisasi pada daerah yang diobati. Contoh efek samping kronis adalah ada 6, yaitu fibrosis atau luka pada jaringan. Yang kedua, penurunan kognitif. Yang ketiga, mandul. Yang keempat, kerusakan pada usus atau radiasi enteritis. Yang terakhir, kanker sekuler. Di sini ada 2 buah gambar, ada CT scan dan MRI. Di mana CT scan ini adalah prosedur pemeriksaan medis yang menggunakan kombinasi teknologi ronsen atau sinar X dan sistem komputer khusus. Tujuannya untuk melihat kondisi dalam tubuh dari berbagai sudut dan potongan, sedangkan MRI adalah scan pemeriksaan medis yang menggunakan medan magnet dan energi gelombang radio. Tujuannya juga itu untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh manusia. Jadi tujuannya ini hampir sama, yaitu untuk melihat kondisi di dalam tubuh kita. Nah, di sini ada hasilnya, dimana ini adalah yang CT scan. Teman-teman bisa melihat hasilnya seperti apa. Pastinya kita sering melihatnya pada saat kita melakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, gambar MRI. Di sini yaitu gambarnya lebih detail atau lebih jelas. Sekian dari presentasi kami. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan